Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku Marpuri dari kelas C25E. Di sini saya akan membuat video kajian bahasa Indonesia dengan judul suprasegmental. Dalam kajian bahasa, suprasegmental merupakan unsur kebahasaan yang tidak hanya berkaitan dengan satu bunyi atau fonem secara terpisah, melainkan melekat pada rangkaian bunyi dalam ujaran secara keseluruhan. Unsur ini meliputi tekanan, stres, intonasi, nada, dan durasi panjang pendek bunyi. Keempat unsur tersebut berperan penting dalam komunikasi lisan karena mampu memengaruhi makna, memperjelas maksud pembicara, serta menyampaikan emosi dan sikap. Tanpa penggunaan suprasegmental yang tepat, pesan yang disampaikan bisa menjadi keliru atau tidak jelas, bahkan menimbulkan kesalahpahaman dalam interaksi sehari-hari kita. Pertama, ada tekanan atau stres. Dalam penekanan pada suku kata atau kata tertentu dalam suatu kalimat, tekanan berfungsi untuk memberikan penegasan atau fokus terhadap bagian yang dianggap penting. Perubahan tekanan dapat mengubah makna atau maksud dari sebuah kalimat meskipun katanya sama. Misalnya kalimat "saya tidak pergi ke sekolah hari ini". Jika tekanan diberikan pada kata tidak, maka penutur ingin menegaskan bahwa ia benar-benar tidak pergi. Namun jika tekanan diberikan pada kata hari ini, maka maknanya bergeser menjadi bahwa ia pergi pada hari lain. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan tekanan sering muncul saat seseorang ingin menegaskan pendapat, membantah pernyataan, atau memberi klarifikasi. Misalnya saat berdiskusi di kelas atau saat menjelaskan sesuatu kepada teman. Kedua, intonasi. Intonasi adalah pola naik turunnya nada dalam sebuah kalimat. Intonasi sangat penting dalam menentukan jenis dan maksud kalimat, seperti kalimat berita, tanya, atau perintah. Intonasi yang berbeda dapat membuat satu kalimat memiliki makna yang berbeda. Contohnya, kalimat "kamu sudah makan" bisa menjadi kalimat tanya jika diucapkan dengan nada naik di akhir, dan menjadi kalimat pernyataan jika diucapkan dengan nada turun. Selain itu, intonasi juga dapat menunjukkan sikap seperti keraguan, kepastian, atau keheranan. Dalam kehidupan sehari-hari, intonasi digunakan saat berbicara dengan guru, bertanya kepada teman, atau bahkan saat bercanda. Intonasi yang tidak tepat dapat membuat lawan bicara salah menafsirkan maksud kita. Ketiga, ada nada. Berkaitan dengan tinggi rendahnya suara saat berbicara, nada seringkali mencerminkan emosi atau perasaan seseorang atau pembicara. Misalnya, saat seseorang marah, ia cenderung menggunakan nada tinggi dan tegas, seperti dalam kalimat "kenapa kamu terlambat?". Sebaliknya, saat sedih atau lelah, nada suara biasanya lebih rendah dan pelan. Nada juga bisa menunjukkan antusiasme, ketakutan, atau kebingungan. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan ini sangat sering terjadi. Misalnya saat berbicara dengan orang tua, teman dekat, atau saat menyampaikan presentasi di depan kelas. Nada yang tepat dapat membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Kemudian keempat, ada durasi. Durasi itu adalah panjang atau pendeknya waktu dalam mengucapkan bunyi atau kata. Durasi dapat memberikan efek tertentu dalam komunikasi seperti penegasan, sindiran, atau ekspresi emosi. Misalnya, saat seseorang mengatakan "tunggu" dengan bunyi yang dipanjangkan, hal itu menunjukkan permintaan yang lebih kuat agar orang lain benar-benar menunggu. Contoh lain ada dalam percakapan santai seperti "iya", yang menunjukkan kesan santai atau setuju secara tidak formal. Dalam kehidupan sehari-hari, durasi sering digunakan tanpa disadari, terutama dalam situasi informal seperti bercakap dengan teman sebaya. Selain dari keempat unsur utama, suprasegmental juga berfungsi untuk mengatur kelancaran komunikasi secara keseluruhan. Penggunaan yang tepat dapat membantu pembicara menyampaikan maksud dengan jelas dan membantu pendengar memahami pesan dengan lebih baik.
Sebaliknya, penggunaan yang kurang tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman bahkan konflik dalam komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.